Alhamdulillah, luar biasa sekali 47 menit yang luar biasa. Ternyata tidak perlu motivasi dari mana-mana karena dalam ayat-ayat cinta dari Allah dalam Quran Karim itu kalau mau kita tadabburi ternyata isinya adalah motivasi-motivasi untuk kehidupan kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kemudian telah hadir bersama kita pimpinan tinggi Madya, ada mohon izin Bu Kepala Badan Diklat PKN yang hari ini kebetulan sebagai host, sebagai tuan rumah dari kajian online Ramadan kita. Terima kasih Bu Ida Sendari telah hadir bersama-sama kita. Kemudian ada juga Pak Syamsuddin, juga ada Pak Dori, beserta pimpinan tinggi media yang lainnya yang mohon maaf kalau tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kemudian Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Slido. Mohon izin saya share. Sudah ada beberapa pertanyaan, kemudian pertanyaan yang paling di like oleh jamaah sekalian. Oh ya Ustadz, kajian kita, kajol kita ini, wah karena ada ibu jadi saya teringat bahwa luar biasanya ini diikuti oleh dari berbagai, apalagi berbagai kalangan, apalagi ini hari Jumat. Ada yang dari macet-macetan di mobil sambil ikut kajol. Ada yang ini ibu-ibu saya lihat mungkin sambil masak di dapur ini. Sambil masak di dapur mempersiapkan buka puasa untuk keluarganya. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan pertama dari ibu. Bagaimana membagi peran sebagai ibu, anak sekolah di rumah, istri dan pegawai sehingga bisa dapat amalan profesional itu. Masya Allah. Jadi ibu, dari anak-anak, jadi istri, dan juga jadi pegawai di BPK. Gimana caranya bisa profesional, Ustaz? Gitu mungkin. Ya, Masya Allah. Ya. Yang pertama, ketika istri itu bekerja dan ingin untuk menyelaraskan profesionalitas dia di dalam hal semuanya, tentunya yang kita harus pahami adalah kalau dia telah mendapatkan ridho dari suaminya, yang pertama yang penting adalah didoakan sama suaminya. Karena kita paham ya, surga dan nerakanya seorang wanita salah satunya terkait bagaimana hati suami kepada dirinya. Ini satu nas yang sudah ada di dalam hadis yang tidak bisa kita bohongi dan dustakan. Jadi minta kepada sang suami, Mas, tolong didoakan saya, semoga bisa menjalankan semua amanahnya. Bahkan saya bekerja pun termasuk salah satunya untuk mengamalkan ilmu saya dan semoga ini juga bisa membantu ekonomi keluarga. Suaminya mengizinkan, pekerjaannya juga dia menjaga diri dari ikhtilat dengan laki-laki, maka doanya seorang suami itu akan memberikan kekuatan ekstra yang mungkin tidak didapatkan ketika seorang istri tidak mendapatkan doa dari suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, yaitu ketika sudah semacam itu tentunya dia berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam segala perkara yang sulit menjadi mudah. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Tidak ada kesulitan kecuali Engkau mampu menjadikannya mudah ya Allah, dan tidak ada kesedihan kecuali Engkau menjadikannya menjadi kegembiraan. Yang kedua, berdoalah kepada Allah, karena doa itu kepada Allah merubah yang mustahil menjadi mustajab, merubah yang jauh menjadi dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya tentunya menimbang diri kita sendiri. Kalau memang masih kuat ya diberikan porsinya sesuai dengan apa yang bisa dijalani. Terus saja semacam itu kalau memang masih diberikan kekuatan oleh Allah. Selama itu dilakukan sesuai dengan doa, sesuai dengan ridhonya suami, kemudian dia berdoa kepada Allah, lalu dia menjalankan sesuai dengan porsi yang dia mampu lakukan dan dia kerjakan, maka insya Allah moga-moga itu menjadi salah satu anak tangga untuk menjaga profesionalitas dia di dalam pekerjaan. Allah alam bisawab. Masya Allah, tetap semangat ibu-ibu, luar biasa. Karena di sini banyak suami, mari kita doakan bersama dan ridhokan istri kita untuk profesional sebagai istri, profesional sebagai orang tua, dan profesional sebagai auditor BPK. Masya Allah. Lanjut pertanyaan kedua, Ustaz. Ustaz, kontrak kita bekerja sehari 8 jam, sementara pekerjaan kita fleksibel. Kadang sangat banyak, kadang jarang, kadang nggak ada, nggak ada ya.
Kadang sangat banyak dan kadang jarang. Bagaimana agar kita selalu bisa profesional? Padahal selama pandemi ini kadang-kala juga WFH, bahkan sering WFH-nya, jarang kita WFO misalnya seperti itu. Atau Ustaz? Ya, kalau saya sih gini, Mas, profesionalitas kita itu diukur dengan syarat yang telah kita sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatan syarat. Misalkan kita work from home ya, WFH. Kita bekerjanya di rumah. Ternyata perusahaan memberikan kepada kita rambu-rambu di dalam pekerjaan di rumah. Silahkan untuk makan, silahkan untuk mengerjakan yang lainnya di dalam rumah, tetapi pekerjaan itu selesai. Tidak apa-apa, itu fleksibel. Berarti kita bisa mengerjakan yang lainnya, bisa bantu nyapu, bisa bantu nyuci piring istri kita, selama pekerjaan yang kita miliki selesai. Kalau memang di dalam syarat yang diberikan oleh kantor ketika kita bekerja, syaratnya semacam itu. Tapi kalau kemudian ada syarat-syarat yang lain yang mengikat, ya kalau kita sudah sepakati, setiap muslim itu terukur dari syarat yang telah dia sepakati. Itu yang kita harus perhatikan. Sekarang bagaimana kalau kita kontraknya misalkan seharinya 8 jam, kadang-kadang kosong, nggak ada kerjaan. Walaupun nggak ada kerjaan, tapi kalau memang sudah dikontrak 8 jam, maka termasuk di antara komitmen kita di dalam keimanan itu yang memenuhi takaran itu. Takarannya 8 jam. Ada atau tidak ada pekerjaan. Ya sudah, itu kita sepakati. Karena apa? Mengurangi timbangan itu tidak hanya identik dengan mengurangi timbangan telur dan timbangan gula. Termasuk mengurangi timbangan yang dikecam oleh Allah itu mengurangi takaran waktu yang telah kita sepakati. Kecuali tiba-tiba perusahaan kita, kantor kita memberikan sebuah kontrak baru. Ini kontraknya sehari 8 jam. Tapi kalau kosong silahkan pulang. Ya silahkan, kalau memang diperbolehkan pulang silahkan pulang. Tapi kalau kantor kita memberikan prosedur tidak boleh pulang walaupun tidak ada pekerjaan, tetap di kantor. Ya itulah yang kita sepakati kalau kita sudah tekan kontrak. Karena apa? Ada salah satu ayat yang kita ini kuno gitu. Kadang-kadang memahaminya. Padahal ayatnya itu relevannya dalam setiap waktu. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin itu bukan hanya di pasar, tapi dalam semua tempat. Tapi cara memahaminya itu kadang-kadang kuno kita. Oh, ini untuk yang pedagang di pasar. Enggak, wailul mutaffifin itu bukan hanya di pasar. Relevansi dari ayat wailul lil mutaffifin itu berlaku dalam setiap tempat. Di kantor, di kontrak, di bisnis, di proyek, di pasar juga. Semuanya tergantung dengan syarat yang telah disepakati, jangan mengurangi timbangan. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Nah, sekarang dilihat lagi. Dulu yang kita sepakati gimana peraturan dan prosedur yang diberikan oleh kantor. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga kita semuanya terjaga dari mengurangi takaran ini. Tapi selama Ramadan, alhamdulillah takaran kita dikurangi, Ustaz. Jam kerjanya dikurangi. Biasanya jam 5, kita jam setengah 4. Tapi itu komitmennya diganti karena ada suratnya. Ini tidak termasuk mengurangi takaran. Karena komitmennya juga akadnya diganti, Ustaz ya. Iya. Masih banyak pertanyaan, Ustaz. Kita lanjutkan ya. Boleh ya. Yang paling atas, adakah parameter sudut pandang ilahiyah bahwa kita sudah kerjakan tugas dengan profesional, tak? Sehingga bisa jadi early warning seandainya kita belum profesional. Oh, misalnya doa kita tidak terkabul. Oh, ternyata apa yang kemudian dari sudut pandang ilahiyah yang bisa dirasakan oleh manusia bahwa kamu itu belum profesional, kamu itu mengurangi takaran, kamu itu dan lain sebagainya. Sehingga jadi early warning. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah ada tanda-tanda dari Allah bahwasanya apa yang kita lakukan itu apa adanya dan ala kadarnya, biasanya kalau saya boleh mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, ketidakberesan kita melakukan satu perkara akan menyebabkan ketidakberesan kita pada perkara-perkara yang lainnya. Tidak rapinya kita pada satu urusan menyebabkan tidak rapinya kita pada urusan yang lainnya. Itu umum sih, memang tidak bicara tentang masalah profesionalitas, tapi ini kaidah umum. Jadi kalau kemudian ternyata di dalam pekerjaan kita tidak profesional, ternyata kita banyak berlaku curang karena mengurangi komitmen yang harusnya kita berikan, akhirnya kita melakukan ini dan itu, biasanya
Allah akan berikan kepada kita kesulitan-kesulitan untuk menjadi hukuman dari ketidakkomitmen kita terhadap apa yang harusnya kita lakukan. Contoh nih, ada seorang anak durhaka sama orang tua. Anak ini dibawa kepada Umar, dimarahin sama Umar. Orang tuanya berkata, ini durhaka kepada saya, wahai Umar. Kemudian dimarahin sama Umar. Setelah dimarahi sama Umar, maka anak itu nanya sama Umar, halil walad hakun ala walidihi, apakah setiap anak punya hak atas orang tuanya, wahai Umar? Punya dong. Apa itu Umar? 3 yang saya sebutkan. Memberikan ibu yang beriman, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan kepadanya kitabullah. Maka anak itu berkata, 3-tiganya tidak dikerjakan oleh bapak saya. Ibu saya majusi, menyembah kepada api. Nama saya Ju'lan, nggak ada artinya. Dan tidak pernah bapak saya mengajari satu huruf pun di dalam Al-Quran. Maka Umar yang asalnya memarahi anak tersebut langsung memarahi bapaknya. Lalu berkatalah Umar, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Ini umum, Pak. Kenapa anak itu durhaka? Karena kita durhaka dulu sama anak. Itulah yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ketidakberesan kita terhadap satu perkara menyebabkan ketidakberesan pada perkara-perkara hidup kita. Memang terkadang early warning ini agak susah untuk kita telisik, tapi kalau kita terlatih, kita betul-betul sensitif dan sering tadabbur dan sering kita merenung untuk hidup kita, pasti kita mampu menangkap setiap sinyal yang Allah berikan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Respon kita merasakan bahwa itu sebagai teguran dari Allah. Oh, kita mengurangi takaran, oh kita belum profesional. Semakin kita latih, insya Allah akan semakin bisa kita rasakan sebenarnya, Ustaz ya. Oh, ini teguran dari Allah, kamu kurang profesional nih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, oke, kita optimalkan. Bagaimana cara kita, Ustadz, menjaga keseimbangan agar kita dapat bekerja dalam lapangan kehidupan secara profesional? Wah, kerja secara profesional, tapi tidak mengabaikan hak Allah. Masyaallah. Ya, cara kita menjaga itu ya salah satunya kita harus menimba ilmu, harus tahu kapan batasannya kita harus mendahulukan perintah Allah, kapan kita harus mengerjakan komitmen kita. Seiring dengan kita menambah referensi, setiap bertambahnya referensi dalam kehidupan kita, maka disitulah akan bertambah kemampuan kita untuk menjadi orang yang profesional dalam setiap bidang tanpa mengabaikan haknya Allah dalam kehidupan kita. Ilmu itu menjadi obat, Pak, dari ketidaktahuan kita, kapan kita harus taat, kapan harus profesional. Padahal profesional juga bagian dari ketaatan juga kepada Allah selama tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz ya, satu lagi. Izin, satu lagi pertanyaan. Mohon maaf kemudian kalau bagi jamaah sekalian yang pertanyaannya belum bisa dibacakan, insya Allah akan direkap oleh panitia dan akan disampaikan kepada Ustadz untuk kemudian nanti akan disampaikan secara online. Semoga saja insya Allah. Pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan hari ini, kajian online kita hari ini adalah, ini curhat Ustadz. Dalam bekerja, bagaimana kalau sudah mempersembahkan yang terbaik menurut sudut pandang kita gitu. Namun ternyata masih saja dianggap tidak cukup oleh atasan. Itu belum yang terbaik. Sampai batas mana terbaik itu? Saya sih menganggapnya gini. Kalau ada atasan yang menilai kita tidak cukup, itu sebenarnya atasan kita sedang mengajari kita supaya kita memiliki konsep push the limit dalam kehidupan kita. Mungkin begitu. Ini contoh, ini kisah nyata nih. Di tim saya, Pak, santri-santri kan ada 2, ada yang sudah senior, ada yang profesional, ada yang santri. Kadang-kadang santri itu suka berkata, enggak bisa ini Mas, gini nih enggak bisa. Bisa. Apa sih yang enggak bisa itu? Bisa. Enggak bisa Mas, bisa. Lalu kemudian ketika saya tanya itu kan jamaah saya ini yang juga menjadi mentornya mereka. Kenapa antum gitu? Saya pingin mereka push the limit Ustaz. Karena ternyata ketika setelah mereka nge-push, mereka bisa kok. Saya sih husnudon. Semoga atasannya itu lagi memberikan sebuah training gratis. Push the limit your life.
Mungkin itu yang pengen disampaikan sama atasannya. Allah alam bisawab, daripada dendam sama atasan juga akan malah berakibat banyak hal untuk penyakit kita kan nanti malah. Masya Allah, tabarakallah, push the limit itu. Atasan Anda sedang kemudian mengcoach Anda untuk lebih dan lebih lagi, gitu. Positive thinking, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah kajian online Masjid Baitul Hasim rahimakumullah, masih ada beberapa pertanyaan. Namun mohon maaf karena komitmen kita sampai jam 17 dan ini sudah lewat 3 menit. Artinya ini nanti mengurangi profesionalisme kita nanti takutnya. Tidak apa-apa, semoga masih ada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali, berbagi ilmu, mengulas lagi dari Ustadz. Insya Allah. Untuk itu mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, untuk pertanyaan yang lainnya belum bisa kita sampaikan pada kajian hari ini. Kemudian jamaah sekalian, mari kita akhiri kajian kita sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada hati kami, jiwa kami kesuciannya ya Allah, ketakwaannya ya Allah, supaya kami tidak berpikir, supaya kami tidak merenung, supaya kami tidak mengambil kesimpulan kecuali pada perkara yang Kau ridhoi. Kami berlindung diri dari fisik yang khusyuk, tetapi hati yang lalai. Kami berlindung diri dari fisik semacam walinya Allah, tetapi hati semacam walinya syaitan ya Allah. Lindungilah hati kami ya Allah dari perkara ria, kesombongan, hasad, kebencian ya Allah, yang terkadang justru malah tidak kami sadari. Padahal kami menyadari tentang zina, menyadari tentang khamar, tetapi kami tidak menyadari tentang buruknya hasad, kesombongan yang terus tumbuh di dalam hati kami, ya Allah. Engkaulah yang menguasai hati kami, ya Allah. Engkaulah yang mampu mensucikannya, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang hatinya khusyuk, berikanlah kesucian, karena Engkaulah yang memiliki hati kami dan menggenggam jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga yang bertemu di dunia, bertemu di akhirat, ya Allah. Jadikanlah setiap momentum pertemuan kami di dunia menjadi sebab momentum perjumpaan kami di akhirat di dalam kehidupan surga yang Kau janjikan. Ya Allah, jadikanlah kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan istri kami, ya Allah. Dan jadikanlah kesabaran istri kami lebih besar daripada kekurangan kami, ya Allah. Yang kami khawatirkan bukanlah kekurangan, yang kami khawatirkan bukanlah khilaf, karena setiap kami pasti memiliki kekurangan dan khilaf. Tapi yang kami khawatirkan adalah ketika kesabaran kami lebih kecil daripada kesalahan dan khilafnya pasangan kami. Kami hanyalah laki-laki di akhir zaman yang berusaha untuk menjadi baik, tapi terkadang penuh dengan pesona godaan yang menjadikan kami tergelincir. Kami hanyalah wanita akhir zaman, ya Allah, yang ingin berbakti kepada suami, tetapi sering sekali kami termakan dengan tipuan dan bisikan-bisikan setan yang menguasai perasaan kami sampai hitam dan gelapnya mata kami melihat suami kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, bukan hanya pintar, ya Allah, jadikanlah anak kami ulul albab, yang apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pelajari semakin mendekatkan mereka kepada Allah, ya Allah. Kami khawatir, ya Allah, mereka hidup pada zaman fitnah, sosial medianya, televisinya, bukunya, semua perkara bisa menjadikan mereka jauh dari Engkau, ya Allah. Mereka hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kami, ya Allah. Jadikanlah mereka ulul albab, ya Allah. Kami titip anak kami, ya Allah. Kami titip anak kami titip anak-anak kami, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik zat yang senantiasa menjaga setiap titipan hamba dan makhlukmu, ya Allah. Kami titip anak-anak kami, ya Allah, supaya anak-anak kami bisa menjadi umur yang kedua buat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami dipanjangkan umurnya dalam taat, dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Dan semoga orang tua kami yang telah meninggal dunia diharumkan kulitnya dari api neraka, diharumkan kulitnya dari azab kubur, ya Allah, atas air susunya, atas keringatnya, atas pengorbanannya, atas seluruh mereka, atas seluruh yang mereka lakukan kepada kami ketika mereka mengalah semua kebaikan mereka untuk mereka berikan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami adalah saksimu, ya Allah, atas kebaikan orang tua kami, ya Allah.
Maka jadikanlah orang tua kami, dilapangkan kuburnya, dilapangkan barzahnya, Engkau angkat derajatnya, Engkau ampuni dosa-dosanya, dan Engkau angkat kesalahannya, ya Allah. Sebagaimana Engkau membersihkan bagian putih dari kotorannya, sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat, dan sebagaimana Engkau membersihkan sesuatu dengan air salju dan air es yang bersih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga doa akhir ini semakin menguatkan ukhuwah di antara kita, semakin menguatkan semangat dalam diri kita, sinergi di antara kita, kolaborasi di antara kita untuk bekerja secara profesional, memberikan yang terbaik untuk BPK, memberikan yang terbaik untuk Indonesia, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Dan insya Allah itu menjadi jalan untuk balasan terbaik kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebuah maklumat dari Masjid Baitul Hasib, insya Allah kajian online Ramadan besok, Sabtu 17 April 2021, 5 Ramadan, catat waktunya jam 16 sampai 17. Kajian Ramadan esok, hari Sabtu, jam 16 sampai dengan 17. Insya Allah akan hadir bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Khairul Anwar. Temanya apa? Temanya kasih sayang dalam Islam. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan di channel kajian online Masjid Baitul Hasib BPK. Jazakallahu khair, terima kasih kepada jamaah sekalian, kepada segenap pimpinan BPK yang telah berkenan hadir bersama-sama kita. Semoga barokah Allah senantiasa tercurah untuk kita semuanya. Semoga berkah Allah senantiasa tercurah untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali dalam kajian online Masjid Baitul Hasib BPK yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.